Sokrates pernah berkata tentang manusia, hidup yang tidak diperiksa tidak ada gunanya dijalani. Pernyataan ini secara otomatis mengantarkan kita untuk mempelajari kejiwaan kita sendiri. Tetapi menurut filsuf modern, pernyataan ini masih dinilai terlalu filosofis, belum ilmiah. Makanya perlu penelitian ilmiah dan muncullah ilmu psikologi. Psikologi ini ilmu baru ada sekitar tahun 1879, kemudian terus berkembang sampai saat ini. Meskipun hampir semua tokoh psikologi yang kita kenal saat ini berasal dari Barat, sebenarnya ilmu psikologi ini sudah lebih lama dipelajari oleh orang-orang Timur. Hanya saja belum terstruktur. Menurut Carl Gustav Jung, psikologi Timur lebih maju 2000 tahun dari psikologi Barat. Secara garis besarnya, ilmu psikologi ini dibagi menjadi 5 ya, ada psikologi analisis, psikologi behavior, psikologi kognitif, psikologi humanistik, dan psikologi transpersonal atau spiritual. Ada ungkapan dari Timur begini, waspadailah pikiranmu, karena dari pikiran mewujudkan perkataan. Waspadailah perkataanmu, karena dari perkataan akan melahirkan perbuatan. Dan waspadailah perbuatanmu, karena dari perbuatan melahirkan kebiasaan. Dan waspadailah kebiasaanmu, karena dari kebiasaan mengeluarkan watakmu. Nah, yang pertama kita perlu hati-hati adalah pikiran. Karena berbagai hal berasal dari sini. Bahkan asal-usul manusia juga berasal dari sini loh. Kalau tidak percaya, tanya bapakmu. Kenapa bapakmu bisa kikuk-kikuk, bisa berdiri? Itu karena pernah berpikir dengan yang namanya perempuan. Minimal pernah sesekali membayangkan keindahan perempuan. Kalau bapakmu ndak mikirin ibumu, maka tidak akan muncul dirimu. Kalau dari sudut pandang agama, pikiran ini posisinya sama dengan niat. Meskipun Anda berbuat baik, kalau niatnya lain juga sia-sia. Ada pengamen Anda kasih uang, karena sebenarnya Anda merasa terganggu ya suasana kenyamanan Anda. Uang yang Anda keluarkan itu sebenarnya karena kecintaan Anda pada diri sendiri. Pengen diri Anda nyaman saja, bukan karena empati atau apresiasi karya si pengamen. Itu juga bukan beramal. Ada orang gila Anda kasih makan biar si orang gila itu cepat pergi ya, karena Anda jijik dan bau. Sebenarnya itu karena Anda cinta pada diri sendiri saja. Anda menyelamatkan hidung Anda dari bau. Nah, meskipun memberi makanan itu kan perbuatan baik, tetapi tidak tercatat sebagai amal baik karena pikirannya bukan untuk itu. Nah, yang paling sering dialami ketika Anda jatuh cinta kepada pasangan Anda. Nah, katanya nih kalau orang cinta ya, demi cinta rela berkorban apa saja, ikhlas demi sang kekasih. Sebenarnya itu cinta pada diri sendiri atau benar-benar mencintai pasangan kita? Kalau Anda melakukannya agar dia mencintai Anda, berarti sebenarnya itu cinta pada diri sendiri, tidak lebih, agar Anda dicintai kan.
agar hati Anda senang. Nah, berbuat baik itu setidaknya ada 4 hal yang harus dipenuhi. Yaitu 1, niatnya baik, 2, caranya baik, 3, output atau hasilnya baik, dan yang keempat, outcome ya, atau menjadikan kebaikan. Kalau ada salah satu saja dari keempat komponen ini tidak terpenuhi, berarti perlu kita evaluasi. Niatnya sudah baik, tetapi hasilnya kok malah bikin kacau. Ya kemungkinan caranya yang kurang pas. Misal ibadah ya, niat ibadah sholat itu kan baik ya. Tapi misal setiap hari sholat berjam-jam sampai lupa kerja, padahal punya anak istri yang harus dihidupi, yang harus dinafkahi. Atau saking rajinnya sholat sunnah, habis sholat asar kok malah sholat sunnah ya kan. Nah, niat baik saja kan tidak cukup ya. Perlu juga cara yang baik. Nah, dalam mengaplikasikan cara yang baik ini kadang sering disalahpahami oleh banyak orang. Tak jarang orang mengecap tidak konsisten, mencela-mencela ketika seseorang melakukan dengan cara yang berbeda. Misalkan gini, ada seorang tokoh ya, yaitu bertujuan menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, di depan orang suku Jawa misalkan, dia bilang suku Jawa itu suku yang hebat, orangnya lembut, bisa menahan amarah, tidak suka dengan seseorang ya tidak langsung belak-belakan, tetapi pakai etiket dalam menyampaikan. Kemudian besoknya di depan orang Batak bilang, oh yang hebat itu orang Batak. Orang Batak itu keren, orangnya jujur, berkata apa adanya, tidak suka menutup-nutupi, tidak munafik. Nah, tidak banyaklah orang yang saat ini ya menganggap hal ini orangnya tidak konsisten ya, dikiranya mencela-mencela. Nah, dalam kondisi ini yang perlu dimiliki oleh seseorang yaitu kesadaran. Dan sadar itu ya kalau dia tahu, dia bisa mengobrol dengan dirinya. Dia ini dari mana, dia itu sedang apa, dan dia mau kemana.